Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Welcome back to the jungle of Protestantism. Saya tadi malam terkagum-kagum ya dengan retorika, analisa, metode ilmiah, logika dan filosofi yang digunakan oleh pendeta Deki Nggadas melalui ceramahnya. Menarik sekali menurut saya ceramah itu, tapi ya ceramah yang bias komunitas Protestan. Dan sejak awal kita semua tahu kalau ajaran Protestantisme itu sudah dianatema. Ya, ini fakta yang tidak bisa dihindari. Kita semua tahu ini fakta sejarah ya. Anatema bukan karena haus kekuasaan, ini soal kebenaran, saudara-saudariku. Kebenaran itu objektif. Ya. Sepanjang sejarah gereja Katolik berotoritas untuk mengikat dan melepaskan. Jika ada orang yang menyimpang dari ajaran gereja, pilihannya adalah bertobat atau keluar. Ya. Urusan kamu masuk surga atau neraka itu urusan Tuhan. Yang penting jangan menyesatkan banyak orang. Nah, kali ini ceramah Deki itu akan membuka kesempatan, menurut saya akan ada banyak tanggapan dari apologet Katolik ya, karena bias sekali dan kita tahu bahwa itu lebih ke retorika anti Katolik, bukan argumen. Saya duduk selama 50 menit untuk mencari apa sih argumen dasarnya, tidak ada. Justru saya menemukan kesan bahwa Deki ini anti Kristus. Kenapa saya bilang anti Kristus? Kristus menghendaki persatuan umatnya, ut omnes unum sint. Deki Nggadas dalam penutupnya justru menganjurkan perpecahan. Apakah ini tidak cocok disebut sebagai anti Kristus? You decide for yourself. Nah, saya hanya akan mengajak kita untuk merefute secara langsung dengan mengabaikan bunga-bunga, buih-buih ombak yang Deki gunakan untuk menarik audiens. Kita tidak usah peduli dengan itu, banyak ad hominem, Strowman fallacy, appeal to ridicule, dan seterusnya. Abaikan saja, atau silahkan apologet Katolik yang mau menanggapi dari perspektif tersebut, silahkan saja, terbuka, silahkan. Nanti dalam penutup saya anjurkan beberapa referensi untuk mereview banyak banyak argumen Deki yang memang sekali kipas banyak hal. Nah, kita akan langsung memberikan refutasi langsung berdasarkan pendekatan teologis, historis, dan logis. Ya. Yang pertama, tanggapan terhadap klaim gereja Katolik tidak bersatu, banyak pecahan. Pernyataan Deki, lihat All Catholic Church, sede vacantis, Iglesia Catholica Reformanda, atau apalah. Katolik juga pecah. Refutasinya adalah All Catholic Church dan sede vacantis adalah kelompok skismatik, memisahkan diri dari Roma karena menolak otoritas paus dan dogma resmi, misalnya infalibilitas paus Vatikan II. Ya. Analogi, jika seseorang keluar dari partai A dan mendirikan partai B, itu bukan bukti partai A tidak bersatu, melainkan bukti penolakan terhadap aturan partai A. Gitu. You kalau tidak mau tunduk, selesai bro. Kemudian, perbedaan internal tidak sama dengan perpecahan. Gereja Katolik memiliki mekanisme resolusi konflik, konsili, magisterium, yang menjaga kesatuan doktrin. Fakta ya, ini bukan opini. Protestan memiliki 45.000 plus denominasi berdasarkan Center for the Study of Global Christianity. Sementara Katolik tetap satu dalam komuni dengan Roma. Roma locuta causa finita. Pertanyaan balik untuk Pak Deki Nggadas. Jika sola scriptura benar, mengapa Protestan justru lebih terpecah daripada Katolik? Protestan justru lebih terpecah dari Katolik, bukan? Poin yang kedua, tanggapan terhadap tuduhan dogma Katolik ngawur
tidak Alkitabiah. Pernyataan Deki adalah sebagai berikut. Infalibilitas Paus dan Maria diangkat ke surga tidak ada di Alkitab. Refutasinya, infalibilitas Paus memiliki dasar Alkitab. Yesus menjanjikan Petrus sebagai batu karang, Matius bab 16 ayat 18, dan berdoa agar imannya tidak gagal, Lukas bab 22 ayat 32. Konteksnya, infalibilitas hanya berlaku saat Paus menetapkan dogma ex cathedra bersyarat ketat, bukan untuk semua perkataannya. Ya, jangan buat stromen falasi. Tapi kalau kamu stromen falasi karena ignorance, oke lah. Tapi kalau sengaja bikin stromen falasi, ya sudahlah. Kamu sendiri yang harus memeriksa diri kamu sendiri, bukan? Kemudian Maria diangkat ke surga, ada dasar tidak langsung. Maria adalah tabut perjanjian baru. Wahyu bab 11 ayat 19 sampai bab 12 ayat 1. Tradisi gereja sejak abad kedua menyaksikan keyakinan. Protestan juga punya doktrin tanpa dasar eksplisit. Kanon Alkitab. Tidak ada daftar resmi dalam Alkitab. Coba tunjukkan mana ayatnya bahwa kitab suci harus terdiri dari Kejadian sampai Maleaki, kemudian tidak boleh pakai Makabe, kemudian baru mulai dengan Matius lagi. Adakah ayatnya? Tidak ada. Yang kemudian Tritunggal cari bolak-balik pakai kata kunci sergi apa juga tidak ada di dalam Alkitab. Ya kan? Itu hanya ada dalam tradisi. Nah, pertanyaan balik untuk Pak Deki, jika Anda menolak tradisi, bagaimana Anda tahu mana kitab yang diinspirasi dan mana yang tidak? Atau seperti Calvin, pokoknya tidak tahu. Atau seperti Mormon, burning in the bosom, terbakar di dada. Dari malam Deki membakar di dada orang Protestan, bukan? Oke, jadi tepuk tangan dulu ya untuk teman-teman Protestan yang tadi malam terbakar di dada karena retorika pendeta Deki yang menguatkan iman Protestan mereka. Good job. Yang ketiga, tanggapan terhadap kritik gereja Katolik haus kekuasaan. Pernyataan Deki adalah Paus ingin menguasai semua orang, makanya banyak yang memisahkan diri. Refutasinya adalah otoritas Paus adalah pelayanan, servus servorum Dei, bukan dominasi. Model Petrus dalam Kisah Para Rasul bab 15 memimpin konsili tanpa otoriter. Paus tidak memiliki kekuasaan politik sejak hilangnya negara kepausan pada tahun 1870. Skisma Timur tahun 1054 disebabkan oleh penolakan Patriark Konstantinopel terhadap primasi Roma, bukan keserakahan Paus. Reformasi Protestan, Luther awalnya hanya ingin reformasi internal karena dia adalah Romo Katolik yang bagus pada mulanya, tetapi penolakan terhadap otoritas gereja menyebabkan perpecahan. Fakta historisnya, gereja Katolik justru memimpin rekonsiliasi ekumenis, misalnya dialog dengan Ortodoks dalam dokumen Ut Unum Sin, ya, sebagaimana doa Yesus sendiri, bukan? Yang keempat, tanggapan terhadap klaim Protestan lebih autentik daripada Katolik. Pernyataan Deki Gadas, Protestan kembali ke Alkitab, Katolik hanya ikut tradisi manusia. Refutasinya adalah saudara-saudariku yang terkasih, Alkitab adalah produk tradisi Katolik. Kanon Perjanjian Baru ditetapkan oleh Konsili Hippo 393 dan Kartago 397, keduanya Katolik. Tanpa otoritas gereja, tidak ada dasar untuk menentukan kitab mana yang Theopneustos, bukan? Protestan tidak konsisten dengan sola scriptura. Saya sudah bilang, konsistensi itu tidak ada di Protestan. Alkitab tidak pernah mengajarkan hanya Alkitab, tidak pernah, saudara. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 justru memerintahkan untuk berpegang pada tradisi lisan. Protestan sendiri berbeda tafsir tentang baptisan, predestinasi, DLL, dan lain-lain. Pertanyaan logisnya adalah, jika Alkitab bisa ditafsirkan sendiri, mengapa ada ribuan denominasi yang saling bertentangan?
Yang kelima, tanggapan terhadap kritik sejarah, inkuisisi, perang salib, ya, dan lain-lain. Pernyataan Deki, lihatlah kekerasan Katolik dalam sejarah. Refutasinya, gereja mengakui dosa anggotanya ini. Paus Yohanes Paulus II secara resmi meminta maaf untuk kesalahan masa lalu pada tahun 1999. Ya. Konteks zaman, inkuisisi sering dibesar-besarkan. Prosedur hukumnya justru lebih maju daripada pengadilan sekuler saat itu. Sedikit lebih maju. Karena orang Kristen kan mengajarkan kasih, bukan? Perang salib awalnya adalah respon terhadap invasi Muslim ke Eropa. Dan yang paling penting adalah kesalahan individu tidak sama dengan kesalahan doktrin. Poin kuncinya, kritik terhadap gereja harus adil. Jika Anda menyalahkan Katolik untuk inkuisisi, apakah Anda juga menyalahkan Protestan untuk perang 30 tahun atau pembantaian kaum Anabaptis? Nah, beberapa pertanyaan untuk Pendeta Deki Gadas. Apa standar kebenaran Anda jika bukan tradisi reformasi dan Alkitab bersama-sama? Di situ tidak ada lagi sola scriptura. Bagaimana Anda menjelaskan kesatuan doktrin Katolik selama 2000 tahun dibandingkan dengan perpecahan dan pembelahan diri Protestan? I wait for it. Berhasrat sekali ingin mengetahui bagaimana Anda menjelaskan kesatuan doktrin Katolik dan pembelahan diri terus-menerus dalam Protestan yang Tuhan sendiri lepas tangan, saudaraku yang terkasih. Tuhan benar-benar lepas tangan. Tidak ada yang sanggup menghentikan pembelahan diri Protestan. Fakta, bukan? Yang kedua, pertanyaan berikutnya untuk Pak Deki. Jika Anda mengklaim semua orang bebas menafsir Alkitab, lalu bagaimana Anda tahu tafsiran Anda benar dan denominasi lain salah? Bagaimana caranya? Burning in the bosom lagi kah? Terbakar di dada? Atau bagaimana? Kemudian, apakah Pak Deki berani membaca kesaksian mantan Protestan yang menjadi Katolik karena masalah sola scriptura? Misalnya Scott Hahn dan Steve Ray, itu baru berapa? 2 dari ribuan orang-orang di Amerika yang berbondong-bondong meninggalkan kekacauan Protestantisme. Pak Deki telah menyatakan dengan jelas, sola scriptura adalah blueprint kekacauan dalam Protestantisme. Kacau, tidak usah menyangkal. Ya, Anda menunjukkan bahwa kesatuan Katolik hanya halusinasi. Berarti kalau kesatuan di Katolik yang sedikit lebih baik, ya tidak sekacau Protestan itu saja sudah halusinasi, apalagi dengan Protestan yang pembelahannya berpangkat-pangkat, ya kan? Jadi Deki memang banyak menggunakan ad hominem, ya. Kita sedang mendiskusikan ide, kita mau mengajar banyak orang tentang kebenaran. Jadi kalau bisa stop, ya, tapi sudahlah. Anda lebih suka menyerang pribadi Alphonse Colo, Patrice Allegro, dan saya datang debat dengan saya, mau apa, TikTokan saja. Ya, mari fokus pada fakta. Ya, jadi ini anjuran saya, rekomendasi untuk apologet Katolik yang mau memberikan tanggapan kepada Pak Deki Gadas. Menurut saya dia lolos dalam kategori bidat atau heretik. Ya. Itu pendapat pribadi saya. Deki Gadas menggunakan argumentasi selektif dan kesalahan logika, tetapi setiap klaimnya bisa direfutasi dengan 1. Fakta sejarah yang akurat, 2. Doktrin Katolik yang jelas, 3. Kelemahan intrinsik dalam prinsip Protestan, sola scriptura, dan denominasi. Kebenaran tidak takut diselidiki. Tanggapi dengan santun, tegas, dan berpengetahuan. Sebagai referensi yang paling pertama, Catechism of the Catholic Church atau Katekismus Gereja Katolik, KGK. Tambahan berikutnya, The Early Church ditulis oleh Henry Chadwick, dan Upon this Rock oleh Stephen Ray. Ini berupa apologetika tentang Petrus dan Paulus.
lain-lainnya abaikan saja. Dekenggaras sedang beretorika dan kita akan menunjukkan banyak kesalahannya, tapi kita fokus saja pada argumennya. Enggak. Cukup ya, tidak usah terlalu terpengaruh dengan appeal to ridiculnya yang mencoba untuk memboneka pencetkan orang Katolik ya. Istilah-istilahnya mencoba untuk, tapi menurut saya sudah beberapa video DN-nya saya tanggapi, tidak ada alasan objektif mengapa Protestan itu benar. Ya, misalnya dalam kesimpulan semalam ketika dia mengatakan bahwa perpecahan itu sesuatu yang ini, tapi tanpa alasan logis, tanpa dasar filosofis yang jelas. Dan hati-hati karena nampak ciri-ciri antikristus. Kristus mengharapkan persatuan gereja, Dekenggaras justru mendukung dan mensupport, mengendorse, mempromosikan perpecahan antar gereja. Ini bukan antikristus kan? Menurut saya ini antikristus. Ini saya pribadi. Oke, cukup dulu ya.